Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Elvi dengan NIM 8562617171, jurusan S1 Teguh PAUD. Baiklah, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam materi. Materinya adalah yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai dasar berpikir yang membantu ilmu pendidikan memiliki arah dan landasan yang jelas. Filsafat ilmu mengawasi eksistensi pendidikan dengan mempertanyakan hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, serta peran manusia dalam proses belajar. Dengan demikian, tidak hanya dianggap sebagai kegiatan mengajar, tetapi sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, metode, dan tujuan tertentu. Dalam aspek keilmiahan, filsafat ilmu membantu pendidikan agar berkembang secara logis, sistematis, dan ilmiah. Pendidikan harus didasarkan pada penelitian teori dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Filsafat ilmu juga mendorong sikap kritis terhadap berbagai teori dan praktik pendidikan agar selalu relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, filsafat ilmu memperkuat nilai-nilai pendidikan seperti nilai moral, etika, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan individu yang mampu berpikir kritis, reflektif, kreatif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pendidikan. Dari proses pendidikan tersebut muncul gagasan, pemikiran, dan teori baru yang dapat memperkaya kajian filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar mempertanyakan suatu kebenaran, mencari solusi masalah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara terus-menerus. Hal ini membuat filsafat ilmu terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman. Selain itu, pendidikan yang berorientasi pada nilai juga membantu filsafat ilmu terhadap tetap relevan dalam kehidupan manusia. Pendidikan mengajarkan pentingnya etika, tanggung jawab, dan penggunaan ilmu demi kebaikan bersama sehingga perkembangan ilmu tidak kehilangan arah dan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu digunakan untuk mengkaji dan menganalisis masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat atau dasar suatu ilmu. Dalam pendidikan, ontologi digunakan untuk memahami hakikat pendidikan peserta didik, guru, dan tujuan pembelajaran. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, pendekatan mengajar, strategi mengajar, dan proses memperoleh ilmu secara ilmiah. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus memberikan manfaat, membentuk karakter, dan digunakan secara bertanggung jawab. Dengan ketiga kajian tersebut, filsafat ilmu secara logis, kritis, dan sistematis sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat pada kebijakan kurikulum merdeka. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan kreativitas, karakter, dan kemampuan berpikir kritis.
Hal tersebut menunjukkan adanya dasar filsafat yang memperhatikan hakikat manusia dan tujuan pendidikan. Dalam proses pembelajaran, guru juga menerapkan filsafat ini ketika memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, guru menggunakan metode diskusi dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa aktif berpikir, mencari solusi, dan memahami makna pembelajaran secara mendalam. Selain itu, penerapan filsafat ilmu terlihat dalam penanaman nilai moral dan etika di sekolah, seperti pendidikan karakter, disiplin, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademis, tapi juga memiliki karakter yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.